Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, positive thinking, positive healing, positive motivation. Mari kita awali dengan berdoa dulu. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التكوين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التكوين اللهم faqihna fiddin wa alimna at-takwir. Siapkan diri kita untuk sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم إني أسألك الهدى والتقى والخفة والغنى يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عند الأولين وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم ارزقني عزا وشرفا واجعلني مؤمنا صالحا محبوبا عندك وعند الناس جميعا اللهم ارزقني عزا وشرفا واجعلني مؤمنا صالحا محبوبا عندك وعند الناس جميعا اللهم ارزقني عزا وشرفا واجعلني مؤمنا صالحا محبوبا عندك وعند الناس جميعا Hasbunallah sayyidina Allah min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Alhamdulillah ya rabbal alamin. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah. Ya, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini mari kita bersama-sama memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita, kejelekan amal perbuatan kita, orang siapa yang
Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat sesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat yang memberinya petunjuk. Kita bersaksi, aku bersaksi, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutunya, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi besar Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. Bapak-Ibu sekalian dirahmati Allah, Bapak-Ibu sekalian beriman, maka marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Benar-benar takwa kepadanya. Jangan kita ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beriman, keadaan muslim. Diterangkan lagi dalam An-Nisa ayat 1, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah, Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dari tuhannya Nabi Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan maka bertakwalah kepada Allah dengan namanya, kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Kemudian Al-Ahzab ayat 70 sampai dengan 71. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkan perkataan yang baik. Ya. Ucapkan perkataan yang baik, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang benar. Yang taat, maka mereka termasuk orang yang sukses, kesuksesan yang benar, yaitu dengan ucapan perkataan yang baik. Itu sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah perkataan yang dari Allah, dari kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Muhammad SAW, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan. Dalam agama setiap diadakan adalah sesuatu hal yang bid'ah, dan setiap bid'ah yang diada-adakan itu merupakan kesesatan, ya, kesesatan agama. Tapi sekali yang dirahmati Allah, agama telah memberikan petunjuk bagi kita, bagi Allah memberikan rahmat bagi seluruh alam. Masalah yaitu hari ini kami menyampaikan tentang permasalahan pernikahan, bagaimana kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Persoalan pernikahan adalah persoalan yang selalu menarik, yang selalu aktual, menarik untuk dibicarakan. Karena persoalan ini bukan hanya menyangkut masalah tabiat dan hajat hidup manusia, karena persoalannya bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup hak asasi manusia saja, akan tetapi juga menyentuh suatu lembaga luhur yang sentral, yaitu rumah tangga. Karena rumah tangga merupakan benteng bagi ketahanan martabat manusia, nilai-nilai akhlak yang luhur sentral, karena lembaga atau rumah tangga ini merupakan pusat bagi lahir dan tumbuhnya bagi Bani Adam, anak-anak Adam, keturunan Nabi Adam, yang kelak akan mempunyai peranan yang besar, kunci dalam mewujudkan kedamaian kemakmuran bumi ini. Jadi dari keluarga akan melahirkan kunci kemajuan bangsa, kelahiran turunan Bani Adam yang dapat mewujudkan kedamaian dan kemakmuran. Sebagaimana agama Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci terhadap persoalan pernikahan, mulai dari anjuran menikah, cara memilih pasangan yang baik, yang ideal, melakukan khitbah, peminangan atau lamaran, bagaimana mendidik anak, serta memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan keluarga,
atau mungkin ada kemelut dalam keluarga, sampai dalam proses nafkah, pemberian nafkah, pemberian kebutuhan nafkah, ya, dan harta waris, pembagian harta waris, semuanya diatur dalam Islam secara rinci dan detail, dan serta rinci, detail, dan gamblang. Ini semuanya ada. Tidak ada agama lain yang mengatur gamblang. Maka Islam telah membahas masalah pernikahan secara panjang lebar, mulai dari bagaimana mencari kriteria calon pendamping hidup yang benar sesuai agama, hingga bagaimana melakukan kalau dia telah resmi jadi pasangan, menjadi sang penyejuk hati. Islam juga menunjukkan kiat-kiat dan tuntunan, kiat-kiat dan tuntunan, ya, bagaimana menjadi keluarga yang sah dan warohmah. Begitu juga Islam juga mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Begitu pula dengan pernikahan yang sederhana, namun tetap penuh dengan pesona, tanpa mengurangi itu khidmatnya acara, yaitu Islam juga mengajarkan dan memudahkan, ya, yang semuanya diatur, tidak harus mewah, yang sederhana juga bisa, namun tetap sesuai dengan memenuhi kaidah semuanya itu sesuai dengan, dan tidak kehilangan dari penuh pesona. Pernikahan merupakan jalan yang paling bermanfaat dan paling afdol adalah upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan. Kenapa? Karena melalui pernikahan inilah seseorang dapat terjaga dirinya dari apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW mendorong umatnya, mendorong kita semua untuk mempercepat. Belum nikah, yuk segera. Yang sudah umurnya, sudah waktunya, tidak perlu menunggu sempurna, tidak perlu menunggu kaya raya, tidak perlu menunggu punya rumah, punya harta, punya mobil, tidak perlu. Pokoknya sudah siap, ada tuntunannya semua, segera untuk mempercepat. Kenapa? Agama juga mempermudah jalan untuknya dan memberantas permasalahan-permasalahan. Nikah adalah fitrah manusia serta merupakan jalan yang dapat meredam gejolak biologis tentu dan nikah ini, dan psikologis sebagai perwujudan cita-cita luhur sepasang suami istri, tentunya yang kemudian dari pernikahan inilah tersebut membuahkan keturunan yang baik, keturunan yang soleh dan soleh, sehingga dengan pernikahan ini pemakmuran bumi dapat semakin marah. Tapi yang dirahmati Allah, menurut Islam, Bani Adamlah yang memperoleh kehormatan untuk memikul amanah ilah sebagai khalifah di bumi ini. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 7:3, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Dan mereka khawatir tidak akan mampu melaksanakannya. Kenapa? Berat amalnya itu. Tidak mau. Lalu amal tersebut dipikullah amal itu oleh manusia. Sungguh, ya Allah katakan, sungguh manusia itu sangat zalim dan bodoh. Jadi ya, kalau orang-orang itu tidak sanggup pikul, yang minta jabatan, yang minta, ternyata tidak, termasuk zalim. Kita sudah termasuk zalim karena sebenarnya berat amal itu. Banyak juga yang tergelincir kan dengan amal-amal yang Allah berikan. Maka diterangkan lagi Al-Baqarah ayat 30, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan
menumpahkan darah di sana, malaikat bertanya kepada Allah. Sedangkan kami para malaikat bertasbih memuji dan mensucikan nama Allah. Kemudian berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ya, karena malaikat berdasarkan pengalaman selama ini. Selama ini makhluk-makhluk yang ada di bumi itu selalu melakukan pertumbuhan dan malaikat setelah Allah berkalam demikian, sungguh aku lebih mengetahui daripada kamu. Ya. Akhirnya para malaikat istighfar mohon ampun kepada Allah. Tapi misalnya dirahmati Allah, lanjutkan Al-Baqarah. Ya. Lanjutkan maka melalui kisah tadi kita diajak untuk mempelajari dan menyelami tata cara. Dan ada nanti Islam agung begitu ada kita diajak untuk meninggalkan tradisi-tradisi. Kita tidak perlu pernikahan-pernikahan yang kita harus kita lihat tradisi-tradisi tadi sesuai dengan agama, tidak tradisi masa lalu penuh dengan upacara-upacara, ritual-ritual dan adat istiadat yang berkepanjangan, melelahkan, membingungkan, dan agar kita fokusnya, mari kita lihat, kita belajar di Al-Quran dan Al-Hadis yang justru kadang-kadang tradisi-tradisi yang melelahkan, yang panjang tadi, kadang-kadang tidak sesuai dengan Al-Quran, kadang-kadang malah mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ingin mendapatkan waktu, ya, hanya ingin mendapatkan apa itu, sanjungan dari orang-orang, dari manusia. Namun kita tidak mendapatkan sanjungan dari Allah. Maka mestinya kita jangan sampai bergelimang yang hanya kesombongan, kedurhakaan, itu lantaran sebuah pernikahan. Naudzubillah min dzalik. Maka pernikahan bukanlah persoalan yang kecil, remeh, tapi merupakan persoalan yang penting dan besar. Maka dengan akad nikah adalah suatu perjanjian yang kokoh, yang suci. Sebagaimana Allah SWT berfirman, dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal kamu telah bergaul, bercampur dengan suami istri, satu sama lain sebagai suami istri, dan mereka istri telah mengambil perjanjian sepakat yang kuat di kata pernikahan. Jadi kalau kita sudah, ya sudah harus. Karena itu diharapkan kita semua pihak yang terlibat di dalamnya, khususnya suami istri, memelihara, menjaganya dengan sungguh-sungguh, dengan bertanggung jawab. Ya. Selanjutnya kita bisa memperdalam, mempelajari agama Islam, maka kita bisa merujuk dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Semoga kita bisa menjaga keluarga kita dengan penuh tanggung jawab dan terus belajar menjadikan keluarga kita keluarga yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnatullah, sesuai dengan sunnah-sunnahnya. Semua kebenaran datang dari Allah dan akhirnya kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semua kebenaran datang dari Allah dan semua kesalahan dari saya pribadi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, para pemimpin kita, wabil khusus orang tua kita, usaha-usaha kita, murid-murid kita, semuanya. Dan orang yang berbuat baik kepada kita, orang yang berbuat zalim kepada kita, kita doakan semuanya sukses. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha kadibah khafidatur rafi'ah idza rujatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat sabaa mumbasa wa kuntum aswajan salasa
وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون سابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وأكس من معين لا يصدعون عنها ولا يمسكون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مهدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا غربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يهموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الخبز العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون وشاربون عليه من الحميم وشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم نشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين وسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عليم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون قد جعلنا رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين وسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية الجحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم